Jumpa lagi dengan channel cerita Mbah. Kali ini Mbah akan mengangkat kisah dari Bang Sri Jawa Tengah dengan judul Kisah Yuyu, Surogoto, dan Ular Lempe. Sumber cerita dari website dongengkamikamu.co.id. Begini ceritanya. Sunan Muria punya banyak santri yang mumpuni dan handal. Tidak hanya mumpuni dalam hal-hal keagamaan saja, bahkan sampai olah kanuragan dan kekebalan tubuh pun mereka punya. Termasuk Ki Gede Bangsri, Ki Banjar, Ki Jenggot, dan juga Ki Surogoto yang berasal dari wilayah Jepara sebelah utara. Mereka saling mengunjungi, tolong-menolong, dan bekerja sama dalam berdakwah agama. Seperti yang lain, Surogoto juga bersilaturahmi ke rumah saudaranya Ki Gede Bangsri. Namun hari itu sial karena Ki Gede Bangsri sedang tidak ada di rumah. Agaknya sedang berpergian dengan istrinya. Yang ada di rumah hanyalah anak putrinya yang sudah beranjak dewasa dan juga sangat cantik, bernama Dewi Wiji. Sebagai anak yang dididik taat beragama, Dewi Wiji menaruh hormat kepada Ki Surogoto sebagai tamu ayahnya. Disuguh minuman, makanan seadanya dengan penuh sopan santun dan muka yang ramah. Namun, perlakuan seperti itu ditanggapi lain oleh Ki Surogoto. Dia terkesima melihat kecantikan dan kelembutan tingkah laku Dewi Wiji. Mata dan hatinya sudah mulai dirasuki nafsu setan. Dia tidak mengira kalau Ki Gede Bangsri punya anak secantik Dewi Wiji. Sifat dan perangi Surogoto memang banyak yang berlawanan dengan santri-santri Sunan Muria yang lain. Dia sering melanggar aturan-aturan yang berlaku di pesantren. Sifat dan kebiasaan itu masih terbawa sampai dia keluar dari pesantren Muria. Dan kali ini dia dihadapkan dengan kecantikan Dewi Wiji yang sangat menggoda hati lelakinya. Maka dengan tanpa basa-basi dia meminta kesediaan Dewi Wiji untuk dipersunting menjadi istrinya. Betapa takut dan risau hati Dewi Wiji setelah mendengar permintaan Ki Surogoto yang dianggap sebagai pamannya sendiri itu. Pasti dia tolak dengan kalimat yang halus. Namun Ki Surogoto tetap memaksa kesediaan Dewi Wiji untuk mengabulkan permintaan itu. Semakin dia tolak, semakin keras Ki Surogoto memaksakan kehendaknya. Bujuk, rayu, dan iming-iming berupa harta dan perhiasan tidak bisa meluluhkan hati Dewi Wiji. Untuk meredakan suasana yang gawat itu, Dewi Wiji minta izin pura-pura ke dapur untuk mengambilkan minuman. Namun sebenarnya dengan sembunyi-sembunyi dia menyelinap kabur dari rumah, lari ke arah timur melalui perkarangan dan semak belukar. Kala itu memang rumah penduduk masih jarang, sehingga agak jauh ia berlari baru menemukan sebuah rumah. Rumah itu milik tukang celup pakaian. Kebanyakan orang menyebut tukang wedel. Karena tidak ada tempat pelindungan lain, maka Dewi Wiji minta izin untuk bersembunyi di situ untuk beberapa saat dari kejaran Ki Surogoto. Bukan Ki Surogoto kalau mudah ditipu seperti itu. Dia sudah melihat gelagat dari raut muka Dewi Wiji yang akan melarikan diri. Dengan tenang dia amati kemana arah larinya Dewi Wiji. Dia berpikir semakin jauh dari rumahnya, maka kehendaknya semakin mudah terlaksana. Karena dia yakin pasti bisa menangkapnya. Seberapa jauh larinya seorang perempuan? Setelah sampai di rumah tukang wedel, Surogoto mendobrak pintunya. Sekali saja ambrol dan keluarlah si tuan rumah dengan marah-marah. Sebagai seorang yang dimintai perlindungan, maka tukang wedel tidak mengaku kalau menyembunyikan Dewi Wiji di rumahnya. Perang mulut pun terjadi dan akhirnya berkelanjutan perang yang sesungguhnya. Perang yang tidak seimbang. Tukang wedel gugur membela kebenaran. Sampai sekarang desa itu disebut Desa Wedelan.
Ketika Ki Surogoto sedang berselisih dengan tukang wedel yang menurut Dewi Twiji, tukang wedel tidak mampu memberikan perlindungan, maka dia melarikan diri ke arah timur. Sampailah dia di rumah Ki Banjar, dan Dewi Wiji meminta perlindungan kepada Ki Banjar. Sementara Ki Surogoto masih terus mengejar Dewi Wiji, dan Ki Surogoto pun sampai ke rumah Ki Banjar. Karena Ki Banjar ingin melindungi anak dari kakak seperguruannya, maka terjadilah perkelahian hebat antara Ki Banjar dan Ki Surogoto. Ki Banjar pun mengalami kekalahan, sehingga daerah sekitar tinggal Ki Banjar diberi nama Desa Banjaran. Ketika perselisihan terjadi, Dewi Wiji sudah tidak ada harapan lagi untuk selamat. Tetapi manusia beragama tidak boleh putus asa. Dewi Wiji terus berlari dan terus berlari, melalui sawah, menyeberang sungai, hutan rimba, dan semak yang berduri. Akhirnya bertemu dengan perempuan setengah baya penjual kembang kantil. Dia menceritakan pelariannya dari kejaran Ki Surogoto. Maka secepatnya Dewi Wiji disembunyikan di sebuah tempat yang aman. Sementara Dewi Wiji merasa tenang, namun apa dikata, penjual kembang adalah seorang perempuan biasa. Sekuat dan setangguh apapun kekuatan seorang wanita, pasti tidak kuat siksaan dan penganiayaan Ki Surogoto. Akhirnya terpaksa menunjukkan ke tempat persembunyian Dewi Wiji. Dasar Ki Surogoto yang sudah mata gelap membabi buta, penjual kembang yang sudah mau menunjukkan tempat persembunyian Dewi Wiji pun dibunuh dengan sadisnya. Penjual kembang gugur sebagai pembela kebenaran. Sampai sekarang desa tempat terjadinya peristiwa itu disebut Desa Kembang, yang sekarang menjadi sebuah kecamatan. Dewi Wiji memang wanita yang gigih memegang pendirian. Dia wanita yang tidak mudah putus asa. Ketika Ki Surogoto mencium jejak persembunyiannya, dia sudah melarikan diri. Setelah melalui beberapa rintangan dan hambatan, sampailah dia di rumah seseorang yang dituju, yaitu Ki Ageng Jenggot. Tokoh ini masih kerabat dan juga saudara seperguruan dari ayahnya Ki Gede Bangsri. Artinya juga saudara seperguruan dengan Ki Surogoto. Kepada orang inilah Dewi Wiji yakin dan percaya pasti bisa mengalahkan dan menyadarkan Ki Surogoto dari kemungkarannya. Dewi Wiji bisa bernapas lega. Dia dipersilakan istirahat di pesanggerahan belakang, biarlah nanti Ki Ageng Jenggot yang menghadapi segala permasalahan. Tidak lama dari kedatangan Dewi Wiji, Surogoto pun datang. Ki Ageng Jenggot tidak berbasa-basi lagi. Dia katakan terus terang bahwa Dewi Wiji keponakannya ada di sini. Dia meminta Ki Surogoto untuk mengurungkan niatnya karena hal itu tabu dan tidak pantas dilakukan. Masih banyak pesan dan nasihat Ki Ageng Jenggot kepada Ki Surogoto, layaknya seorang kakak menasihati adiknya. Namun, bagaimana tanggapan Ki Surogoto? Hati dan pikirannya sudah tertutup rapat dengan segala nasihat. Tanpa punya rasa segan dan malu kepada saudara tuanya, dia tetap nekat ingin memperistri Dewi Wiji. Boleh atau tidak Dewi Wiji akan diminta. Maka terjadilah perdebatan sengit dan selanjutnya bisa ditebak, yaitu adu kekuatan. Dengan senyum pahit terpaksa Ki Ageng Jenggot melayani tantangan Surogoto. Setelah berlangsung beberapa jurus, Surogoto terdesak dan dapat dirobohkan oleh Ki Ageng Jenggot. Memang ilmu kanuragan yang dipunyai setingkat di atas kemampuan Ki Surogoto. Surogoto menyerah. Menyerahnya Surogoto ternyata hanya tipu daya seorang pecundang yang penuh dengan kelicikan. Ketika dilepas dari cengkeraman tangan Ki Ageng Jenggot, dia mengambil sebuah benda dari balik ikat pinggangnya. Setelah ditunjukkan, terkejutlah Ki Ageng Jenggot. Ternyata yang ditunjukkan adalah benda sejenis gada kuningan. Itu adalah pusaka andalan Kasunanan Muria yang disebut Guling Muria. Ampuhnya luar biasa. Dan tanpa membuang kesempatan, dipukulkanlah senjata itu tepat di tengah kepala Ki Ageng Jenggot. Seketika itu juga Ki Ageng Jenggot gugur membela kebenaran. Sampai sekarang desa tempat kejadian tersebut terkenal dengan nama Desa Jenggotan. Dengan gugurnya Ki Ageng Jenggot, maka sudah tidak ada rintangan lagi. Dengan paksa Dewi Wiji digelandang dibawa lari oleh Ki Surogoto ke tempat tinggalnya Mandalika.
Berita tentang diculiknya Dewi Wiji telah terdengar oleh Ki Gede Bangsri yang ternyata sedang sowan di Kasunanan Muria. Kanjeng Sunan Muria yang waktu itu sedang menerima tamu istimewa dari Tiongkok merasa prihatin atas musibah itu. Ternyata hilangnya pusaka Kasunanan yang disebut Guling Muria dicuri oleh Ki Surogoto si Angkara Murka. Siapa tamu istimewa dari Tiongkok itu? Dia adalah Sampokong yang terkenal dalam sejarah. Dia mau berguru tentang Islam kepada Sunan Muria. Untuk imbalannya, Sampokong bisa memberikan jalan keluar untuk mengatasi Surogoto. Surogoto harus mati karena sangat membahayakan bagi ketentraman orang lain dengan pusaka ampuh di tangannya. Kepada Ki Gedeng Bangsi diberikanlah sebotol kecil serbuk racun yang sangat mujarab. Entah bagaimana caranya serbuk racun itu bisa terminum oleh Ki Surogoto. Maka tidak menunggu waktu, Ki Gede Bangsi secepatnya minta pamit. Setelah Dewi Wiji ada di bawah cengkeraman Surogoto, tidak segera pulang ke Mandalika. Dia merayakan kemenangannya dengan bersenang-senang bersama kawan-kawannya di pantai Mentawar. Karena teriknya panas, maka Ki Surogoto kehausan. Dia membeli dawet. Kebetulan di sekitar pantai ada penjual dawet. Konon, setelah puas meminum dawet, terasa panas sekujur tubuhnya. Ternyata racun Sampokong telah berhasil diselundupkan melalui tilik sandi yang ditugaskan membawanya. Karena tidak tahan menahan panasnya racun yang merasuk ke tubuhnya, Surogoto berguling-guling kian kemari lalu menceburkan diri ke dalam laut. Dan terjadilah keajaiban. Tubuh Ki Surogoto seketika berubah menjadi Yuyu Goto, yaitu kepiting raksasa yang berbulu lebat. Ia bersumpah kalau Dewi Wiji tidak dikorbankan, maka rakyat Bangsri akan dihancurkan. Ki Ageng Bangsri minta pertimbangan kepada Sunan Muria. Setelah itu Sunan Muria menyarankan putri Ki Ageng Bangsri, Dewi Wiji, dikorbankan. Mendengar ancaman mengerikan itu, Dewi Wiji yang sudah hancur luluh hatinya merelakan tubuhnya sebagai tumbal keangkara murkaan Ki Surogoto. Dia ikhlas berkorban demi keselamatan rakyat Bangsri yang tidak berdosa. Tanpa ragu-ragu, Dewi Wiji menceburkan dirinya ke dalam laut. Keajaiban pun terjadi. Seketika itu tubuh Dewi Wiji berubah menjadi ular lempe. Sampai sekarang terdapat cerita rakyat jika ada orang yang digigit ular lempe, obatnya Yuyu Goto. Ditumbuk lembut, dioleskan. Sebaliknya jika digigit Yuyu Goto, maka obatnya adalah darah ular lempe. Ular lempe di laut ukurannya kecil, banyak terdapat di sekitar Pulau Mandalika. Ular tersebut kecil sebesar kelingking, tapi bisanya sangat mengerikan. Yuyu Goto yang ada di laut tetapi berbulu dan warnanya hitam, dan yuyu tersebut beracun. Yuyu ini beracun dan dijadikan bubuk kopi yang dapat digunakan untuk meracuni orang. Racun yuyu itu sangat ganas. Jika bubuk kopi diletakkan di bawah gelas saja, dapat meracuni air di dalam gelasnya. Demikianlah kisah. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan dan wawasan kepada Nusantara yang indah ini. Sampai jumpa dengan channel Cerita Mbah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.